Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Dwiana. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas untuk tugas kuliah, mata kuliah struktur data. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya perlihatkan untuk pertanyaannya seperti ini. Baik, berikut saya akan menjelaskan untuk jawaban yang akan saya buat. Nah, di sini saya membuat tulisan integer struktur baris, kemudian di bawahnya saya membuat tanda garis miring 2, kemudian saya membuat variabel struktur baris. Nah, untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, struktur baris ini saya buat lagi, di bawahnya saya ketikkan struktur baris sama dengan 10. Kemudian hasil cetaknya itu nanti akan menjadi dalam kurung tanda petik 2 nilai struktur baris titik 2 petik lagi ditambah struktur baris tutup kurung dan ditambahkan titik koma. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 saya tampilkan seperti ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 saya akan menjawab seperti ini. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 2 kita diminta untuk membuat variabel string dengan nilai awal. Nah, di sini saya buat kalimat string kata baru, kemudian saya ketikkan sama dengan, kemudian saya tuliskan dengan titik tanda petik 2 deklarasi tipe data string, kemudian saya tutup dengan titik koma. Nah, kemudian itu akan menjadi hasil cetaknya seperti ini. Di dalam kurung tanda petik 2 isi variabel kata baru titik 2 tanda petik lagi, ditambah lagi dengan kata baru tutup kurung dan titik koma. Demikian untuk jawaban nomor 2. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 seperti ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 kita diminta untuk membuat deklarasi array 1 dimensi untuk 4 angka. Nah, saya mulai dengan kata integer, di mana di situ ada kurung, ya. Kemudian saya ketikkan juga di situ 4 angka, kemudian saya tambahkan sama dengan, dibuka dengan kurung kurawal dan diisikan 7, 10, spasi 20, spasi 23, tutup kurung kurawal lagi, kemudian ditambahkan titik koma. Di bawahnya itu saya buat hasil cetaknya seperti isi array 4 angka dan dibuatkan tanda titik 2, kemudian juga tanda petik 2 tutup kurung dan ditutup lagi dengan titik koma. Nah, di sini saya tambahkan for untuk di mana saya buat buka kurung integer angka titik 2 4 angka. Dan kemudian tutup kurung dan dibuka dengan kurung kurawal. Nah, hasil yang tercetak itu nanti adalah angka ditambahkan angka-angka yang sudah kita isi tadi itu, yaitu 7, 10, 20 dan 23. Nah, hasil yang tercetak akan seperti itu. Seperti demikian untuk pertanyaan nomor 3. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan untuk nomor 4. Seperti ini pertanyaan nomor 4. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 itu kita diminta untuk membuat deklarasi array 2 dimensi
yaitu angka dengan tipe data string. Nah, di sini kita akan mulai dengan kata string. String kemudian kita buat untuk 2 tanda kurung dan tutup kurungnya seperti di atas. Kemudian kita tambahkan tulisan angka sama dengan dan ada kurung kurawalnya lagi. Nah, kemudian di bawahnya kita susun menjadi kurung kurawal, dikasihkan petik untuk setiap angkanya. Ada angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, kita buat seperti ini. Kenapa? Karena kita minta untuk membuat 3 baris dan 3 kolom ke bawah. Nah, dengan format bahwa itu setiap angka dikasihkan tanda petik 2 dan kasihkan koma spasi antar angka. Kemudian di bawahnya kita akan membuat hasil cetaknya seperti ini. Ya, ada isi array 2 dimensi angka. Nah, kita buatkan for dan integer i sama dengan 0. I juga ada angka lengthnya, angka awalnya. Ya. Dan di bawahnya lagi kita buat lagi for untuk integer j-nya. J-nya itu berarti untuk angka terakhirnya. Kayak gitu. Jadi kemudian hasil cetak itu akan muncul angka awalnya berapa dan angka terakhirnya itu berapa, seperti yang di atas tercantum sistem outprint angka IJ kayak gitu. Dan kemudian kita akan tutup dengan kurung kurawal di bawahnya. Seperti itu untuk jawaban nomor 4. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Demikian pertanyaan nomor 5. Baik, kita kembali ke jawaban nomor 5. Saya akan menjelaskan. Di sini kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama list angka. Nah, list angka ini kita buat karena ini kita diminta untuk membuat linked list. Demikian kita akan menuliskan dan mengetikkan kalimat linked list di situ dengan integer list angka sama dengan new linked list dibuat dengan kurung ya, kurung persegi dan kurung biasa dan juga titik 2. Kemudian di bawahnya kita akan buat list angkanya seperti yang diminta pada pertanyaan. Itu ada list angka dan kita jabarkan satu persatu per baris seperti contoh di atas ini. Nah, list angka itu kita buat satu-satu per baris seperti yang saya udah buat. List angka titik add dalam kurung 22 tutup kurung titik koma, terus list angka titik add dalam kurung 19 tutup kurung titik koma. Di bawahnya lagi baris ketiga kita akan buat list angka titik add dalam kurung 44 tutup kurung titik koma. Baris keempat kita buat juga list angka dot add buka kurung 60 tutup kurung titik 2. Yang terakhir di baris kelima list angka dot add buka kurung 72 tutup kurung titik koma. Kemudian di bawahnya kita tambahkan hasil cetaknya seperti berikut ini ya. Ada buka kurung isi list angka titik 2 tanda petik ditambah list angka tutup kurung titik koma dan diakhiri dengan 2 kurung kurawal di bawahnya. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan semampunya saya untuk saya bisa menjelaskan ini. Semoga ini bisa dimengerti oleh saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Salam damai sejahtera.